Rasanya kayak ada di ruangan yang begitu besar, lebar, tapi justru menyesakan. Rasanya ingin pulang, tapi nggak semua rumah bisa jadi tempat yang aman dan nyaman. Seperti naik mobil yang AC-nya udah dinyalain bahkan sampai full, tapi tetap gerah dan panas. Bukannya menyejukkan, yang ada justru malah ngebikin kita masuk angin. Kadang jadi bingung harus apa, harus bagaimana, harus betul-betul baik sama siapa dan secukupnya dengan siapa. Tapi ibu bilang, nggak apa-apa kalau mereka gitu. Yang penting kamu jangan sampai ikut-ikutan jahat ya. Kali ini, aku bakal ngebicarain tentang sebuah tema yang waktu aku nulisin naskahnya tuh rasanya sesak. Rasanya nggak percaya bahwa hal-hal seperti dan seberat ini bakal kita telan dengan tameng, nggak apa-apa diterima aja. Namanya juga proses menjadi dewasa. Semua hal pahit itu ditelan dan terus ditelan. Sebenarnya ini semua maknanya gimana? Sebenarnya pahit dan getir ini tujuannya apa? Kita terus-menerus berjalan tapi nggak tahu kemana. Kayak lagi mati listrik dan semua itu ngaruh ke data seluler yang nggak bisa dinyalain. Akhirnya aplikasi Maps atau GPS nggak bisa dibuka. Kita tuh jadi udah tahu kalau kita bakal nyasar sebelum kita berjalan. Kamu pernah nggak sih ngerasa sepi? Tapi bukan karena sunyi atau lagi sendirian, bukan. Rasanya kayak bising di telinga, tapi kita dan pikiran kita tuh justru terbang melayang dan gak tentu arah. Tahu kan rasanya senggak enak apa kayak gitu. Rasanya ada banyak orang, tapi mereka tuh kayaknya beda dunia sama kita. Kayak untouchable gitu. Aneh gitu ya rasanya. Kayak udah banyak usaha untuk tetap mengikat mereka agar mereka tetap di sini, untuk tetap jaga hubungan dan jaga komunikasi, untuk tetap selalu baik tanpa harus pilih-pilih. Tapi semakin dijelasin, rasanya bikin sesak dan bikin isi kepala mengembang kayak adonan kue yang semakin lama semakin bikin sesak. Rasanya jadi terdengar tidak ikhlas, tapi sebenarnya maksudnya nggak gitu. Sebagai manusia, apa sih yang dikejar selain rasa tenang? Iya kan? Apa sih yang dikejar selain rasa tenang? Percuma kan kalau uang banyak, punya rencana indah kemana-mana yang justru malah makin bikin hati rasanya gemuruh dan gundah gulana. Mereka ada, tapi aku selalu merasa sendirian. Padahal sebelum mereka cerita, waktu mereka datang ke aku dengan mimik wajah yang berubah, aku langsung tanya ada masalah apa. Pengen banget rasanya circle tuh kayak take and give gitu, karena aku ngerasa di sini aku yang selalu nge-give tanpa aku tuh nge-take. Pengen dirasanya sekali-sekali jadi nggak cuma jadi pendengar yang baik, tapi juga didengarkan secara baik juga sama mereka. Namun ternyata benar ya, untuk cari teman yang satu frekuensi itu nggak mudah. Iya tahu, iya ngerti, semua ada fase sibuknya masing-masing, I know. Semua ada kepentingan yang mungkin isi kepala orang lain gak bisa buat ngertiin. Tapi masa iya sih? Tapi masa iya sih kamu sibuknya tuh terus-terusan kayak bener-bener robot aja kamu kalau kayak gitu? Kayaknya bukan deh. Kayaknya kamu bener-bener hektik atau mungkin kamunya aja yang gak mau luangin waktu buat aku. Karena gak ada orang sibuk di dunia ini. Adanya adalah orang-orang yang bisa memprioritaskan, yang bisa memberi waktu luang untuk orang-orang yang berharga bagi dia. Kalau kayak gitu, aku jadi bingung. Bingung sebenarnya aku masih berharga gak sih buat kamu? Bingung sebenarnya kita ini masih punya ikatan gak sih? Rasanya kayak udah ngambang aja gitu loh. Maaf kalau aku nanya sampai sejauh itu. Karena aku bener-bener bingung aja. Rasanya akhir-akhir ini dunia lagi sesak banget berjalannya. Rasanya kamu ada, iya ada, tapi aku gak punya siapa-siapa. Apalagi waktu masalah datang.
Boro-boro aku berubah raut wajah. Aku sampai butuh tempat pulang aja kamu gak mau nerima, kamu gak mau dengar, sumpah. Gak seimbang gitu aja rasanya. Mungkin ya, mungkin ini udah saatnya aku tumbuh semakin kuat. Tumbuh untuk bisa redain semua masalah ini sendirian. Meskipun mustahil rasanya buat ngebutuhin orang lain. Meskipun mustahil semua sesak dihuni dan jadi milik sendiri. Meskipun mustahil aku berjalan sendiri, nggak apa-apa. Seenggaknya aku belajar untuk bikin self-healing sendiri. Tapi apapun itu, lampiasin dan cerita. Semoga masih ada yang peduli ya. Masih ada yang peduli dan berempati dan gak cuma mau bikin senang sendiri. Dan juga berjalannya waktu, kadang gak harus sesuai seperti apa yang kamu mau. Dan terakhir, karena kita gak pernah sesendiri itu.